Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya, Tung. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu, yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak. Sahabat beriman, para pemirsa dimanapun berada, kita langsung aja nih bincang-bincangnya dia dengan guru kita Pak Ustadz Danu mengenai, Manisa lagi nggak enak nih hidung. Lagi flu kondisi. Saya juga lagi gatal nih. Gatal ya. Tapi kan flu ini juga namanya penyakit ya, Pak Haji ya. Pak Ustadz, sebenarnya munculnya penyakit itu apa betul karena situasi lingkungan atau karena apa sebenarnya Pak Ustadz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Iya, sebenarnya pemicu utamanya orang sakit itu bukan persoalan lingkungan. Bukan persoalan karena polusi atau karena apa, kecuali kalau dia minum racun ya beda ya dia. Ini beda. Karena yang diminum sendiri sudah bisa menimbulkan sakit ya. Betul. Jadi yang penyakit umum aja, yang penyakit umum itu umpamanya ya batuk, ya pilek, ya kemudian sesak nafas, kemudian pusing atau mulai agak berat-berat dikit, saraf terjepit ya. Kemudian bisa kanker, bisa tumor, kiste, atau sel telur yang mengecil, kan begitu-begitu nih, penyakit-penyakit yang seperti itu. Jadi triggernya bukan dari polusi. Jadi kalau momennya ada sel telur mengecil, wah ini karena polusi ya nggak bisa. Ya. Ini tumor karena polusi ya nggak bisa. Kalau sekarang kan hampir semua masalah dikaitkan dengan polusi, Pak Ustadz. Iyalah, sehingga keluarlah jalan keluarnya adalah pengadaan barang karena polusi. Ya, itu memang lama-lama pengangguran tuh karena polusi. Ya. Karena pengangguran karena polusi ya, karena nggak ada pemasukan ya dipecatin semuanya anak buahnya. Jadi ya itu karena polusi. Jadi penyakit itu memang di dunia ini kan belum bisa menemukan yang sesungguhnya, kecuali stroke karena pecah pembuluh darah, nah itu. Tapi kenapa pecah pembuluh darah? Itu nggak pernah ketemu. Ya. Kemudian pembuluh darah jantung tersumbat. Dia kena jantung koroner sehingga harus pakai ring. Nah, kenapa kok bisa ada sumbatan pada pembuluh darah di jantung? Terjawab, mamanya kolesterol tinggi. Pertanyaan, kenapa kolesterol bisa tinggi? Kan itu harus dicari. Nggak semua orang yang gendut, nggak semua orang yang gendut kolesterolnya tinggi. Nggak semua orang yang kurus tidak terkena kolesterol. Kan seperti itu. Jadi harus difikirkan, harus bijak memikirkan sesuatu. Nah, disinilah sebenarnya di dalam Islam itu sudah diberitahukan oleh Allah Ta'ala bahwa kita harus mencontoh Rasul. Makanya Rasul itu sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik dari perilakunya, perilaku sehari-hari, dari cara berpikir, melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, membicarakan sesuatu, bergeraknya, kemudian semuanya apa saja. Sampai banyak teman-teman yang nyunah itu sampai duduknya, sendennya, cara megang kakinya, kalau habis subuh itu bagaimana duduknya Rasul itu ditiru sebenarnya. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja seperti itu. Tapi itu nyunah gerakan. Ya. Akhlak itu banyak. Jadi akhlak itu adalah dari sebenarnya diawali dari nafsu seseorang. Nah, nafsu inilah harus mencontoh Rasul yang nafsunya tidak berlebihan, standar sebagai seorang muslim. Kemudian juga
bisa dieliminir nafsu-nafsu yang tidak baik. Nafsu-nafsu yang baik, Rasul itu biasanya tetap itu dari Allah Ta'ala, diminta melakukan ini, diminta melakukan ini, diminta melakukan ini, seperti itu. Nah, itulah kita mencontoh akhlak Rasulullah. Selama ini akhlak yang berhubungan dengan melihat, yang berhubungan dengan berpikir, ini akhlak ya, yang berhubungan dengan mendengar, yang berhubungan dengan bicara. Bicara nanti dibagi macam-macam, semuanya ya, termasuk melihat, mendengar, berpikir itu dibagi macam-macam. Bicara dengan nada lembut, bicara nada agak keras, bicara lembut tapi menyakitkan. Nah, ini beda lagi. Bicara yang lembut menyakitkan terus, nggak kasar. Ada bicara yang nggak menyakitkan tapi teriak-teriak. Istilahnya, kami dari suku ini nggak bisa bicara lembut. Nah, ya itu terserah aja kan. Allah aja menyuruh kita itu lembut dalam segala urusan. Ya, kemudian apa? Nada bicara aja udah beda-beda. Dari yang lembut, kelihatannya lembut tapi menyakitkan ada. Yang lembut karena takut ada. Ini loh, mah sama istrinya. Ini mah, saya mau ini boleh? Gitu. Mau apa kamu? Mau beli mobil mah. Uangmu ada nggak? Kan mama yang bawa. Itu lembut karena takut kan gitu. Sama bos juga ada tuh bahasa yang takut kan? Oh gitu ya. Jadi dari mulai bicara itu nanti macam-macam. Nah, di titik macam-macam inilah sebenarnya penyakit dari tenggorokan, mulut itu banyak. Dari melihat sesuatu tersinggung apa enggak, nanti penyakit di mata itu banyak. Jadi bagaimana dia dikasih dikasih nasihat, dia terima dengan enak, dengan lega, apa dia dikasih nasihat diem tapi menolak, itu beda-beda. Kalau dikasih nasihat dia menolak, dikasih pandangan dia menolak, atau kasar dia juga menolak, nah itu nanti dia muncullah katarak seperti itu. Nah, katarak itu dari polusi? Enggak juga. Katarak insya Allah selama ini saya teliti memang orangnya relatif kalau diberi masukan itu menolak, seperti itu. Nah, kemudian tenggorokan sama, akhirnya kayak Haji C namanya gatal terus. Nah, gatalnya tenggorokan Haji C ini bukan masalah polusi, enggak. Karena Haji C ini kan gatal itu kan kakak. Sebenarnya Haji C itu pengen banyak ngomong sama istrinya, tapi terkendala nggak berani. Sehingga yang mau diomongkan itu terkunci, nggak keluar. Nah, itu jadi menjadi keinginannya kuat tapi nggak bisa keluar. Seperti itu. Kayak mamanya Tung sebenarnya itu kan beda mamanya. Nah, itu cirinya apa? Tung itu punya ciri kalau ada orang ngomong, maunya ngomong, nyusulin aja. Betul Pak Ustadz itu. Jadi kalau ada orang yang seperti Tung banyak insya Allah orang itu kalau ada orang ngomong dia maunya nyusulin terus. Apalagi ngejak debat, ngonter atau pokoknya ikut ngomong, nimbrung atau ngonter seperti itu. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau ada teman nggak usah takut. Walaupun dia pendiam, dia memang hobinya ngonter omongan orang lain. Seperti itu. Jadi sudah kenapa? Ini sudah saya teliti. Jadi itu orang muslim atau non muslim itu sama aja. Sehingga itulah akhlak. Bagaimana orang bicara jangan dikonter, dengerin aja. Itu kan ciri Rasul. Kalau ada orang bicara dengerin. Baik-baik, siapa tahu pembicaraan dia itu malah nasihat untuk kita. Tapi karena kita itu merasa pintar ya dikonter aja. Jadi sebenarnya harus kita pikirkan bahwa akhlak itulah yang insya Allah menentukan. Nah, kenapa? Umpamanya kamu yang sering konter, nanti di daerah sini ada itu hormon-hormon yang di daerah sini itu dia itu akan mengeluarkan, dia akan terinfeksi atau dia meradang di titik itu. Terus hormon-hormon di sini itu ada mengeluarkan cairan sesuatu atau kelenjar-kelenjar mengeluarkan cairan di sini karena panas, karena hobinya mau ngomong sama mengkanter panas, sehingga di sini seperti ada cairannya di dalam. Lendir-lendir yang sebenarnya kalau ditanyain lendirku berlebih lah. Kenapa? Itu nggak akan. Coba kamu tes nanti, kamu berobat ke dokter. Sini banyak lendir dok, coba aja minum obatnya. Yang paling bagus dok,
Coba aja, mumpung uangmu ada loh. Ya dicoba, dites. Setengah tahun bener minum obat yang dari Jerman umpamanya, ngilangin lendir. Hilang enggak sebenarnya. Nah, itu cara mengcounter itu seperti itu. Nah, coba umpamanya yang atau yang hobinya ngotot itu, coba dikurangi bicaranya. Tenang, santai, nggak ingin ngomong secara frontal. Insya Allah itu hilang kok. Insya Allah itu hilang. Nah, itu bagaimana? Memang Allah sudah benar di dalam Quran, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Jadi apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Udah jelas perilaku yang tidak baik, dan itu dilakukan terus-menerus bertahun-tahun sehingga itu menjadi kesalahan dan dosa. Dari dosa itulah Allah memunculkan penyakitnya agar orang itu tobat terhadap apa yang sering dilakukan. Jadi sebenarnya saya pun mengajarkan kepada orang Indonesia khususnya dan dunia itu untuk memahami istighfar. Fahami istighfar. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala itu fahami, jangan hanya keluar di lisan aja, tapi fahami mana yang memang sering berbuat salah itu. Kalau saraf kejepit itu menyimpan marah di tulang belakang, tulang ekor khususnya di dalam keluarga. Umurnya 50 ke atas berarti banyak dengan istri atau suami. Kalau dia saraf kejepit di umur 40 berarti dia dulu pernah menyimpan marah dengan orang tuanya. Itu saya meneliti dan bisa. Kalau orangnya memahami, kemudian juga dia belajar, mohon ampun, minta maaf kepada orang tuanya. Orang yang meminta maaf kepada orang tuanya ini kan syariat, diajarkan oleh Allah Ta'ala, diajarkan oleh para ustadz seluruh dunia. Betul. Kalau salah meminta maaf kepada yang bersangkutan, loh itu diajarkan. Saya juga mengajarkan, tapi di titik persoalannya adalah tempat dia sakit. Sebenarnya sama, fokus mohon ampunnya, fokus di titik itu. Nah, disitulah nanti Allah mulai melihat amal solehnya, dilihat imannya, dilihat. Kalau memang dilihat oleh Allah Ta'ala itu cukup, insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan. Insya Allah. Apakah itu menjadi satu pembuktian juga, Pak Ustaz? Itu pembuktian bahwa benar Allah sudah menulis dalam Quran bahwa yang kita contoh itu hanya Rasul, itu ya kita benar-benar kita contoh sebagai contoh yang baik, uswatun hasanah. Itu sebenarnya. Jadi banyak orang Muslim yang benar-benar dikasih bukunya yang namanya Quran itu tidak paham, sehingga itu menjadi lalai bahwa Rasul ini contoh yang baik. Bukan hanya cuma sholatnya Rasul, bukan hanya itu, bukan caranya Rasul dan berpuasa, bukan cuma itu aja, bukan cara minumnya Rasul, bukan cuma itu aja. Akhlak sehari-hari itu dengan istri, dengan anak, dengan orang lain, dengan orang yang memusuhi, dengan orang yang melempar kotoran, dengan orang melempar batu, diusir, difitnah. Ini kan ada akhlak di situ. Itu yang harus kita contoh. Makanya ujian demi ujian yang kita hadapi itu tergantung dari keimanan kita. Semakin kita itu di mata Allah Ta'ala imannya semakin naik, ujiannya termasuk yang cukup berat. Dan itu pun harus dengan istiqomah kita itu mengerjakan ujian tersebut. Kalau memang tidak mampu itu yang bagaimana? Umpamanya saya difitnah saudara saya yang baca-baca itu memfitnah saya, umpamanya, karena nggak tahu, karena mereka menutup matanya, menutup telinganya. Padahal saya berikan ini ada dalam Quran, ini ada dalam Sunnah, ini ada dalam hadis. Karena dia menutup, karena ditutup oleh mursyid-mursyidnya, ya sudah, akhirnya dia fitnah demi fitnah. Saya mengetahui umpamanya saya difitnah, saya nggak bisa klarifikasi, nggak perlu saya klarifikasi. Kenapa? Kalau saya klarifikasi ini ada berbenturan nanti antara orang-orang Muslim.
Saya juga tidak menginginkan orang Muslim itu memihak kepada saya. Enggak, saya menyebarkan ini tauhid sebenarnya. Nah, disitulah sebenarnya orang harus berpikir. Kalau kamu menggunakan bacaan sembuh, enggak. Harus objektif. Kalau nggak sembuh, pakailah otak. Nggak ada yang keluar syariat di sini. Seperti itu. Nah, disinilah sebenarnya taubat yang harus kita kerjakan itu. Loh, mereka itu taubatan nasuha itu ngerti loh. Taubatan nasuha gimana sih? Gimana sih coba? Kan mohon ampun atas apa yang dikerjakan, menyesali perbuatannya, tidak mau mengulang lagi. Lah kan benar sudah. Kita itu mengajari taubatan nasuha di titik dia itu sakit. Kan seperti itu. Nah, disinilah harus kita pahami bahwa sakit itu insya Allah, kata Allah, apa saja musibah yang kau terima itu dari buah tanganmu sendiri, jelas sekali. Ya, dan itu harus kita pegang bahwa itulah firman Allah, kalamullah, dan itu harus kita pahami. Kemudian kalau kita sudah tahu, oh iya ini dari dosa, ya mohon ampun. Kalau itu berhubungan dengan tenggorokan, nada suaranya bagaimana itu aja, nggak perlu ketemu sama saya, nggak apa-apa. Oh kalau nada di sini, ini nada suara, berarti saya kalau ngomong tuh teriak-teriak senengannya, menghasut mamanya, ya di sini sama. Disinilah harus kita ketahui. Kalamullah atau ayat-ayat dalam Quran itu petunjuk bagi kita. Jadi jangan kita sia-siakan. Jangan hanya mendengar dari mursyid-mursyid yang memang tidak bertanggung jawab sehingga terhasut. Padahal yang sebenarnya yang diceritakan itu benar, tapi karena mursyidnya itu tahu kalau itu dia tidak bisa melakukan kegiatan pengobatan dengan bagus, akhirnya dia menghasut. Yang dihasut saudaranya sendiri. Di sini harus difahami, orang Islam, muslimin, muslimat itu harus memahami bahwa perilaku Rasul itulah yang harus kita contoh. Insya Allah kalau kita mulai sekarang kita contoh, walaupun kita itu belum ada penyakit, kita contoh semuanya. Melihat ada yang nggak cocok, jangan marah. Kalau mau memberi nasihat, jangan di depan orang lain. Ini kan sebenarnya syariat Islam. Kalau mendengar nasihat orang lain, didengarkan baik-baik. Kalau nggak cocok, mau memberikan klarifikasi, dilihat ada orang nggak. Dilihat yang memberi nasihat ini kalau mau diklarifikasi, marah nggak dia? Kalau dia kelihatan marah, tampangnya aja udah kelihatan marah, nggak usah diklarifikasi, serahkan aja sama Allah Ta'ala. Biarkan kelihatan kita yang kalah di depan dia. Tapi di depan Allah, enggak. Insya Allah. Nah, disinilah harus kita junjung sebenarnya, agar Islam tidak pecah. Sebenarnya hanya itu aja. Nah, penyakit ini muncul insya Allah karena akhlak perbuatan, khususnya marah yang berhubungan dengan marah. Kalau ada seseorang itu bilang, seseorang siapapun orang di dunia, kalau bilang penyakit itu dari marah, bohong, dia yang harus bertanggung jawab besok di akhirat. Kalau dia bilang penyakit itu dari marah, bohong. Coba saya hanya cuma bertanya, coba terangkan bagaimana hadis Nabi, la tadok walakal jannah. Kalau saya itu terangkan aja gimana, dia nggak ngerti pasti nggak ngerti. Ya ikutin aja, jangan marah, bagimu surga. Loh, bukan seperti itu. Allah itu memberikan hadis itu melalui malaikat Jibril sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu benar dari Allah Ta'ala. Nah, bagi orang-orang yang nggak mampu, ya jangan mengumbar omongan ngawur yang akhirnya menghasut, yang akhirnya nanti dia beserta teman-teman hasutannya itu nanti masuk ke neraka. La taktub walakal jannah, itu betul itu. Jangan marah, bagimu surga. Coba kita balik, kalau marah kamu masuk neraka. Coba itu betul-betul masuk nerakanya gimana? Kenapa marah ini masuk neraka? Coba kamu berpikir. Kalau ada seseorang sakit itu dari marah itu bohong,
Dia nggak pernah tahu, dia nggak punya silabus. Padahal diceritakan di ayat yang lain, wala nutikannahum minal adabil adna dunnal adabil akbar. Sungguh Allah akan menimpakan kepada mereka siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Siksa kecil di dunia ini apa? Sakit. Siksa besar di akhirat itu apa? Masuk neraka. Berarti Allah itu sudah bersimulasi dengan manusia muslim dan manusia di dunia yang non muslim, itu sudah memberi kabar bahwa kalau kita itu sakit di dunia, besok di akhirnya pasti masuk neraka. Makanya sakit ini kita breakdown, kenapa bisa sakit, kita urai. Bukan sakit ini karena Allah menginginkan saya sakit loh, berarti kamu berpikir Allah dolim. Dia dibilang begitu, bilang Allah tidak dolim. Loh, kenapa kamu bisa bilang seperti itu? Bisa menuduh Allah kalau ini saya sakit karena Allah. Lah, dari mana? Saya ditakdirkan sakit. Kenapa Allah mentakdirkan kamu sakit? Coba terangkan. Kan nggak bisa lagi. Masa Allah tiba-tiba kamu sakit, kamu dapat hadiah, kamu dapat istri gini, kamu lahirnya non muslim, kamu, lu itu Allah dolim kalau begitu caranya, cara berpikir. Enggak. Makanya di dalam Quran banyak sekali menceritakan bahwa Allah itu tidak dolim kepada hambanya. Pegang itu. Berarti sakit ini harus kita urai. Kenapa? Kalau udah ketemu mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Apa sih susahnya mohon ampun kepada Allah Ta'ala? Kalau sama-sama muslim, kalau dia tidak mau memohon ampun, sombong. Kalau dia mohon ampunnya hanya di lisan, dia tidak akan tahu jawabannya. Nah inilah kenapa sakit itu insya Allah dari perbuatan manusia sendiri, ya karena itu kalau dia itu berbuat salah, dia akan nilai negatif. Nanti dia salah lagi, negatif. Lama-lama negatifnya kan banyak. Kalau sudah dianggap oleh Allah Ta'ala cukup, Allah memang mengutus dari negatif, dari dosa yang banyak ini munculkanlah sakit agar dia itu kembali ke jalan Allah. Itu aja sebenarnya Allah itu. Makanya istilahnya ihdinas siratal mustaqim itu sebenarnya orang itu nggak paham bahwa setiap hari dirinya itu dikasih petunjuk oleh Allah, dikasih petunjuk jalan yang benar. Tapi mata manusianya itu nggak sanggup, nggak ngerti kalau dia dikasih petunjuk jalan yang benar. Sehingga nafsunya hanya menginginkan keinginan secara pribadi. Nah, mbok dia itu baca Fatihah berkali-kali, tetapi yang dia inginkan adalah miring aja ke kiri, ya selamanya akan diketawain sama malaikat. Tul, kamu itu minta petunjuk jalan yang benar, dikasih tahu melenceng lagi. Tapi itu diulang lagi dalam sholat, melenceng lagi loh, kan gitu. Dikasih petunjuk, melenceng lah, ya akhirnya ya sampailah dia di titik dia harus diberi sakit. Ya, jangan kalau pas sakit baca ini nanti Allah pasti nyembuhin. Dah. Kalau Allah mentakdirkan sakit, kenapa Allah menyembuhkan hanya dengan baca itu? Enggak. Yang orang normal aja, orang sakit itu harus ikhtiar pergi ke dokter. Ini hanya manusia normal ya. Harus ada analisa, harus nanti obatnya beda-beda. Kan sakit pusing dengan kanker kan beda. Sakit pusing dengan mencret beda. Jangan kalau sakit, semua sakit bacaannya sama, kan gitu. Iya. Itu kan harus mikir sebenarnya. Sakit pusing di kemo. Bagus itu, berarti dia kelebihan uang itu tuh. Nah, dari sinilah kita harus pahami. Ayolah, sedulur-sedulur muslim, sedulur-sedulur beriman, pahami. Quran itu petunjuk, jangan kita sia-siakan. Ya, petunjuk untuk menjadi kita itu kembali ke jalan Allah. Kalau kita bertobat kembali ke jalan Allah, jangan kita sia-siakan. Kalau banyak ulama, banyak ustadz yang lain tuh cerita dunia ini sebentar lagi, ayo. Karena khususnya para sedulur-dulur beriman yang sudah pensiun ini, jangan cuma ngetetin burung aja, jangan cuma nanam tanaman, banyaklah dekat sama Allah Ta'ala. Dekat itu gimana? Coba dievaluasi dari sejak dia bekerja sampai dia pensiun, apa yang dikerjakan, apakah sudah masuk kriteria baik benar, atau masuk kriteria nyuri, atau masuk kriteria yang lain. Di titik itulah harus banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala.
sahabat beriman yang cinta dengan Ustadz dan Official Channel ini tentang penyakit atau keluhan nih mabuk perjalanan. Setiap mau naik kendaraan dia udah mabuk. Jangan kan dalam perjalanan baru masuk dalam mobil aja udah pusing. Iya. Dari masa kecil bahkan sampai udah berkeluarga masih tetap mabuk perjalanan. Itu kenapa tuh Ustaz? Insya Allah yang saya amati dari mabuk, dari mulai masuk mobil, berarti orang itu tidak mampu bersosialisasi dengan baik. Bisa aja orang itu selalu mengedepankan egonya. Contohnya Ustaz? Mengedepankan ego itu umpamanya begini, kalau dari kecil berarti dia ada genetik dari orang tuanya yang egonya cukup lumayan besar. Jadi kalau orang tuanya dikasih masukan agak susah. Kalau dia ada di lingkungan baru, dia yang kelihatan pengen nonjol umpamanya. Nah itu kan ego, ya masuk ego. Dia nggak bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Kalau lingkungan ini baru dia nggak kenal, ya dia diam dulu mengamati, nggak bisa. Dan nanti akan survive menjadi yang menonjol biasanya. Ya nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 dia kelihatan nonjol di situlah. Nah orang yang seperti ini anaknya biasanya kalau masuk mobil nggak kuat pasti muntah aja. Karena ada lingkungan baru dari biasa ini masuk ke mobil itu lingkungan baru. Jadi dia langsung muntah sebenarnya. Nah insya Allah seperti itu. Jadi kalau itu nanti orang tuanya paham, dia mohon ampun, anaknya insya Allah akan berhenti muntahnya. Kalau dia sudah dewasa, dilihat aja. Kalau memang dia masih seperti itu, dilihat aja orangnya. Egois nggak dia kalau melakukan sesuatu? Atau gampang nggak dia diberi masukan? Gitu aja coba. Ya kenal orangnya yang seperti itu. Di kolom komentar. Oh, jadi itu. Jadi itu karena memang ego aja. Jadi nanti kalau memang itu dilakukan, dia mulai merenung. Oh iya ya, kayaknya saya itu nggak bisa bersosialisasi. Bisa, intinya nggak bisa bersosialisasi, Ci. Saya ada kenal tuh. Ya? Saya harus berubah. Harus berubah aja. Saya ada kenal tuh Pak Ustadz yang orang seperti itu. Siapa? Mary. Siapa Mary? Istri saya. Oh, istri, lupa saya sampai. Itu kalau naik kemana-mana naik mobil itu pulang lain itu pasti pusing kepalanya Pak Ustadz. Ya. Mual mau muntah. Iya. Oh iya. Itu memang nggak bisa bersosialisasi biasanya. Iya, kalau Mary istrimu itu kayaknya begitu. Kadang-kadang sampai maaf Pak Ustadz, sampai saya berpikir gini, apa pakai yang kabriolet ya kan terbuka itu Pak Ustadz, kena angin. Amin. Ini kan maksud saya gitu. Ada cara amin. Di masyarakat sekarang udah populer kalau supaya nggak pusing itu pusara ditempel batu. salon pas. Tinggi macam ini apa namanya? Biar nggak mual. Nah, boleh tuh jadi nggak usah beli. Ya itu sebenarnya kalau salon pas tuh dingin, jadi bisa meredakan sesuatu yang bergejolak. Yang bergejolak itu sebenarnya intinya adalah jin aja kalau itu. Itu jin, karena nggak mungkin kalau bukan jin yang mau merubah seperti itu. Sebenarnya itu, jadi nggak bisa bersosialisasi di lingkungan baru. Intinya seperti itu. Kurang bersosialisasinya ini di dalam lingkungan keluarga atau di masyarakat? Sama, dia nggak mau. Dia kalau disuruh pasti nggak mau. Iya juga ya. Dia disuruh itu nggak mau, coba kamu gitu, enggak, ayo hantar, gitu aja pokoknya. Iya juga. Itu hantar, jadi nggak bisa bersosialisasi. Jadi mau dia menolak atau dia nggak bisa atau dia ingin menonjol, intinya nggak bisa bersosialisasi. Jadi kalau ingin nonjol kan dia nggak bisa bersosialisasi. Maksudnya apa? Bu ya jangan kok kayak ngomong. Ini kan ya lingkungan baru, dia nggak bisa bersosialisasi. Atau dia diem aja terus menerus sampai kapanpun diem aja. Ya itu ya, mbok ya ngomong. Ini kan lingkungan baru ya, walaupun guyu, senyum kek, apa ngomong apa kek untuk bersosialisasi. Jadi biasanya seperti itu, orangnya yang ekstrovert atau introvert itu yang bikin masalah mual kalau naik mobil, insya Allah seperti itu. Maaf ini Pak Ustadz, itu kalau secara pribadi kan istri saya kan harus introspeksi dan berubah. Kalau saya sebagai suami apa yang
Ya pergi aja kamu. Maksudnya, boleh nggak dia mendoakan gimana? Iya, maksudnya pergi, nasihatinlah istrimu, Istri, gitu loh maksudnya. Kalau nggak bisa, Kamu harus bersosialisasi gitu. Saya juga kata-katanya itu agak susah. Nah itu terserah kamu yang punya istri kamu. Iya benar ya. Iya, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Wallahu a'lam. Amin. Masya Allah. Lama-lama PR-nya semakin menumpuk. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah masukannya nih. Sahabat beriman, para pemirsa dimanapun berada, ini satu pembahasan yang cukup bagus ya dan mendasar sekali, khususnya bagi kita orang-orang Muslim. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, pelajaran, dan akhirnya bisa kita praktekkan, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi diri saya dan kami yang ada di sini. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.